Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, semoga Ibu Bapak Saudara dalam keadaan sehat hari ini, hari Rabu 19 Mei 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale kami akan menyampaikan firman Tuhan sesuai atau mengacu pada bacaan harian di Gereja Toraja hari ini dari Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Dan sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah kami karena Engkau sungguh baik bagi kami, Engkau sungguh memelihara kami, menyayangi kami melalui suka duka kehidupan. Tuhan tidak meninggalkan kami sesaat saja. Terima kasih banyak untuk hari baru hari ini kami akan membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap hati, setiap pikiran, telinga, dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, mengubah hati kami dengan firman Tuhan. Tolonglah kami sebab kami berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Bapak Ibu Saudara, dari bacaan ini saya beri judul renungan, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini pepatah, ungkapan yang sudah sering kita dengar tentu saja. Dan pepatah ini betul-betul nyata, betul-betul real, betul-betul terjadi dalam kehidupan manusia. Orang yang bersusah-susah dahulu, kenyataannya memang kemudian bersenang-senang. Walau tentu saja mungkin dalam beberapa kasus, dalam beberapa kejadian mungkin tidak seperti yang diharapkan. Juga kebalikannya terjadi dalam banyak sekali fakta, banyak sekali kenyataan orang yang bersenang-senang dahulu, pada akhirnya bersusah-susah kemudian. Itu juga fakta, itu juga kenyataan yang saya sendiri juga melihatnya. Jadi dua hal ini saya lihat. Saya amati dalam hidup orang yang bersusah-susah dahulu, akhirnya bersenang-senang kemudian. Dan di sisi lain ada yang bersenang-senang dahulu, pada akhirnya dia bersusah-susah.
Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita rela kalau ungkapan ini dan memang kenyataannya seperti itu, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tetapi tentu saja kita tidak rela jika misalnya pepatah itu mengatakan bersusah-susah dahulu dan bersusah-susah terus. Bersusah-susah dahulu, bersusah-susah terus, artinya susah terus-menerus. Nah, kenyataannya memang adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian, itu banyak sekali terjadi. Pertanyaannya adalah sampai berapa lama kesenangan itu akan dinikmati. Kita sudah bersusah-susah dahulu dan kemudian senang, tapi sampai berapa lama kesenangan itu dinikmati? Paling banter sampai kita mati. Semua kesenangan itu akan ditinggalkan. Jadi sampai hidup saja di dunia ini, lalu kesenangan itu tiada, berjalan dengan tiadanya kita. Bahkan juga kadang-kadang kesenangan itu bisa sementara sekali. Ada orang yang hidupnya bisa begitu cepat berubah. Dulu misalnya kaya, tapi kemudian sakit keras, dan akhirnya dia menjadi jatuh miskin karena harus berobat ke sana kemari. Juga misalnya dulu kaya, tapi kemudian kecelakaan, dulu sehat, bisa beraktivitas biasa, tapi kecelakaan, itu merubah hidup. Atau dilanda musibah, atau dilanda kebangkrutan dan sebagainya. Hidup bisa begitu cepat berubah karena keadaan-keadaan tertentu. Maka pada saat itu kesenangan menjadi tiada. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bacaan kita berbicara juga tentang hal ini. Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid di ayat 16, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Dan ini dibahas juga oleh para murid, apa maknanya. Dan Yesus menyampaikan itu juga di ayat 20 sampai 20. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa tinggal sesaat saja mereka tidak akan melihat. Artinya Yesus akan disalib dan mati. Pada saat dia mati, dia akan dikuburkan 3 hari. Mereka tidak melihat lagi. Jadi sekali lagi Yesus disalib, mati dan dikubur, dan mereka murid-murid tidak melihat lagi. Tapi kemudian Yesus mengatakan juga, tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Kamu akan melihat aku. Artinya kematiannya itu hanya 3 hari dan mereka akan melihatnya kembali. Murid-murid akan melihat Tuhan Yesus kembali, dan dari situ mereka akan bersuka cita. Duka cita karena ditinggalkan oleh Yesus yang mati 3 hari, itu akan berubah menjadi sukacita karena Yesus bangkit. Dan sukacita itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Sukacita itu tidak bisa dirampas oleh siapapun, bahkan oleh keadaan apapun. Karena kebangkitan Yesus menjamin kebangkitan bagi orang yang percaya kepadanya. Dan itu dikatakan di 1 Korintus 15 ayat 22, dalam persekutuan dengan Adam semua orang akan mati, mengalami kematian. Semua manusia keturunan Adam pasti akan mati. Tapi dalam persekutuan dengan Kristus, dalam iman kepada Yesus, dalam kepercayaan kepada Kristus, semua orang akan dihidupkan. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus akan dihidupkan. Dan hidup kekal itu dianugerahkan, sehingga kegembiraan itu tidak bisa hilang, tak bisa dirampas oleh siapapun. Ini dijamin oleh Yesus bukan hanya kepada para murid saat itu, tapi juga kepada para murid zaman sekarang, bahkan ke depan. Tidak ada yang bisa merampas. Dan bahkan untuk lebih jelasnya, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang perempuan yang melahirkan. Pada saat dia akan melahirkan, dia menderita sakit. Di ayat 21. Tetapi ketika anaknya sudah lahir, penderitaannya itu hilang seketika, berubah menjadi sukacita, berubah menjadi gembira. Maka orang-orang percaya kepada Kristus untuk zaman sekarang bisa saja hidup dalam kesulitan karena harus memikul salib. Harus setia dalam iman sehingga dibenci orang, tidak disukai orang, tidak mendapatkan
jalan yang mudah, kadang dipersulit, kadang membangun gereja juga sulit di negeri ini di beberapa tempat. Kalau di Toraja ya puji Tuhan aman-aman saja. Kadang bersekutu juga sulit di beberapa tempat di negara ini. Itulah salib, itulah bersusah-susah dahulu. Tapi orang-orang yang setia dalam iman kepada Kristus akan memperoleh kesenangan, kegembiraan selama-lamanya yang tidak bisa dirampas oleh kekuasaan manapun, kekuatan apapun. Karena sekali lagi seperti murid-murid menyaksikan kebangkitan Yesus dan pada akhirnya kemudian mereka bersuka cita luar biasa. Mereka kembali ke Yerusalem menantikan pencurahan Roh Kudus, mereka berkhotbah, bahkan mereka rela menderita. Mereka rela dibunuh mati syahid karena iman kepada Kristus. Sampai-sampai Petrus konon disalibkan dengan kepala di bawah dan kaki di atas. 11 rasulnya itu mati, dibunuh kecuali Yohanes. Jadi orang-orang percaya bisa saja mati dibunuh, bisa saja. Jadi bahkan kesulitan, kesusahan itu bisa dialami sampai kematian. Di berbagai belahan dunia itu terjadi dari sepanjang sejarah. Tidak lagi dipertanyakan karena itu memang terjadi dalam sejarah. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan dan sudah membuktikan karena Ia telah bangkit. Ia telah bangkit, maka orang-orang yang percaya kepadanya juga akan memperoleh kebangkitan ketika Ia datang nanti, ketika Ia menghakimi muka dunia ini dengan segala isinya. Orang yang setia dalam iman kepadanya akan bersenang-senang kemudian, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Maka mari Bapak Ibu Saudara, setialah memikul salib, memikul kesulitan, kesusahan karena iman kepada Kristus. Setialah dalam iman kepada Kristus, pikullah salib itu, karena di balik kesusahan ada sukacita kekal selamanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman Tuhan hari ini, kiranya membuat kami kokoh dalam iman, teguh dalam iman kepada Kristus. Sebagaimana Kristus telah mati menderita, disalibkan, namun bangkit, demikian juga orang percaya bisa mengalami hal yang sama. Biarlah kami semakin teguh dalam iman kepadanya karena Tuhan menjamin kehidupan, kesenangan, kebahagiaan selama-lamanya, hidup bersama dengan Engkau di sorga, sumber berkat selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Tetaplah lindungi, berkati negara kami, bangsa kami, bahkan berbagai negara di dunia dilanda konflik bersenjata Israel dan Palestina. Tuhan tolong campur tangan agar konflik ini boleh berhenti, kedamaian boleh ada di dunia ini. Berkati negara kami, pemerintah kami, bangsa kami, beri hikmat kekuatan memerintah dengan baik. Pelihara sesama kami yang miskin, tidak berdaya, dilanda musibah, kekurangan, peliharakanlah mereka. Tolonglah mereka yang sakit pulihkan, yang berduka dihibur selalu, yang berulang tahun makin bersyukur kepadamu. Juga Engkau mengenal kami masing-masing dalam rumah tangga, pekerjaan, tanggung jawab, pergumulan, masalah, rencana-rencana. Biarlah Tuhan dimuliakan senantiasa, kepadamu-lah kami bergantung, kepadamu-lah kami berharap. Segala permohonan doa kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Tritunggal. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.